Kak, aku mohon. Ibuku benar-benar sakit parah. Aku sangat butuh uang ini. Nona Sia, keluarga Sia sudah hilang. Aku bukan dermawan. Aku pasti akan bayar. Sungguh aku akan bayar. Kamu mau bayar pakai apa? Mengandalkan wajah kamu ini? Atau badan kamu? Gimana kalau aku kenalin kamu sama beberapa bos? Suleman. Dia juga tante kamu. Waktu kecil dia sangat sayang sama kamu. Bahkan pernah donor darah buat kamu juga. Tante udah nikah. Keluar. Keluarga kamu bangkrut. Keluarga Su nggak butuh saudara miskin. Setiap orang pasti pernah susah. Tolonglah sekali ini aja. Cuma kali ini aku nggak akan lupa. Aku pasti bakal balas kebaikan kamu. Oke deh. Aku bisa pinjemin ke kamu. Cuma sepatu aku kotor. Kenapa nggak kamu merangkak dan bersihin dulu? Merangkaklah. Kalau kamu merangkak ke sini, uang ini jadi milikmu. Siamo, kamu tetap aja. Semolos dulu. Keluarga miskin kayak kamu seumur hidup nggak akan pernah bangkit. Uangku biar aku pakai beli make up aja. Nggak bakal buang satu sen pun buat kamu. Tolong, selamatkan Mama. Tolong bantu dia. Halo, saya datang mencari Gushao. Kamu mau cari Gushao? Pengemis mana? Pergi! Saya, tunangannya. Panggil dia keluar, pasti tahu. Tunangan. Lihat mukamu. Kelihatan miskin banget. Wanita gila. Pergi. Pekerjaanmu di Gugrup sampai hari ini saja. Guzong, saya salah. Guzong, tolong maafkan saya. Perjanjian masa kecil. Anda adalah tuanku yang terikat perjanjian masa kecil dengan saya? Asli, bukan palsu. Kamu datang untuk menagih perjanjian nikah. Sebenarnya saya cuma mau pinjam uang. Ibu saya sakitnya parah. Atur dokter terbaik di rumah sakit Gugrup untuk merawat ibu mertua saya. Ibu mertua. Keluargaku selalu menepati janji. Perjanjian menikah sejak kecil akan saya laksanakan sendiri. Tenang saja tuanku, saya akan menjadi istri yang baik. Selamat. Tanggal lahir 10 tahun lebih tua dari saya. Mama bilang orang yang dijodohkan sama aku lahir di hari yang sama. Kok bisa nggak cocok? Kok, kamu pikir aku terlalu tua ya? Kamu pikir aku terlalu tua? Nggak ada kok. Tuanku masih muda dan Om itu justru bagus. Om itu perhatian? Oke, aku bakal usahain seperti itu. Aku nggak maksud apa-apa. Maksudku tuanku kuat dan banyak pengalaman. Semakin ngomong, makin salah. Aku pergi dulu, ya. Masih sama kayak waktu kecil. Boleh tanya, ada cara biar istriku nggak pernah minta cerai? Kalau istrinya mau cerai, harus hormati keputusannya. Oh, gitu ya. Nanti kalau dia mau cerai, tolong jangan stempelin ya. Cerai urusan lantai 3, bukan bagian saya.
Itu nggak sesuai aturan. Oh, Anak, dokter udah jadwalkan operasi minggu depan. Uangnya banyak banget, pasti kamu susah ngumpulinnya, ya? Nggak selesai kerja aku nemenin operasi. Jangan ganggu aku lagi. Kakekku paksa aku cari pasangan dari perjodohan untuk menikah. Hei, kamu buta ya? Kamu yang nabrak aku, tapi malah ngomong kasar. Kamu yang selalu ada di sini untukku, yang menjadi pendampingku dalam setiap langkah hidupku. Siamo, nggak nyangka kamu berani ngikutin aku juga. Pak, saya nggak kenal Anda. Berhenti, pura-pura deh. Kamu kira main tarik color bakal bikin aku tertarik? Bagian psikiatri di lantai 3 rumah sakit seberang. Silakan pergi. Hei, jangan bilang kamu nggak tahu aku pasanganmu. Dia pasangan perjodohanku. Aduh, bukan. Jadi nggak bisa ngomong nggak? Dengar ya, aku nggak mungkin nikahin kamu. Apa sih? Itu perjodohan bodoh? Pergi, bicara sama kakek. Siapa yang mau nikahin? Silakan saja. Bisa, aku jelaskan ke kakekku. Batalkan pertunangan. Sikapmu itu gimana sih? Cuma putri keluarga Sia yang udah bangkrut. Paman? Gunancang. Jadi, ajaran keluargaku cuma buat kamu gangguin cewek ya? Bukan, Paman. Wanita ini yang mau nempel sama aku. Lihat diri kamu, mana pantas sih? Pulang, pikir kesalahanmu. Dia nggak ngomong yang aneh-aneh kan? Apa aku harus tanya dia soal perjodohan dulu itu? Kalau jelas, mungkin kita nggak bisa bareng lagi ya. Dia enggak kok. Aku bawa kamu ke suatu tempat. Mau kemana? Melakukan hal yang biasa dilakukan pasangan baru menikah. Tapi ini masih siang loh. Oh, jadi maksudmu hal yang biasa dilakukan pasangan baru itu belanja kebutuhan rumah ya? Tentu aja. Emangnya kamu kira apa? Nggak ada apa-apa. Halo, Pak Gus. Dulu penataan rumah ini diatur sama butler. Nggak tahu kamu cocok atau enggak. Sekarang kamu nyonya rumah di sini. Mau dekorasi apa aja, terserah kamu. Aku juga harus tinggal di rumah keluargaku. Kalau enggak, apa lagi? Ayo, coba lihat. Kamu suka kasur ini enggak? Laki-laki seperti ini, ganteng, kaya, dan sangat perhatian. Pasti tipe ideal banyak cewek sayang. Gimana rasanya? Apa? Gimana? Kasurnya, suka nggak? Cukup oke sih. Kalau gitu kita beli aja. Masih banyak barang lain yang harus kita lihat. Apa? Semua barang ini bisa habis 5 juta? Yang penting kamu suka. Ini mahal banget. Gimana kalau kita batalin aja? Go, Cijan. Kenapa? Biar aku sendiri aja. Istirahat lebih awal ya. Hari ini aku tidur di kamar tamu dulu. Besok ada pesta yang sangat penting. Aku sungguh-sungguh butuh buku untuk temani aku hadir di sana. Gucien. Terima kasih banyak ya atas kerjasamanya. Untung ada kamu waktu mama operasi. Merawat ibu mertua memang tugas saya. Besok setelah pesta selesai, kita ke rumah sakit bareng. Terima kasih. Kenapa kamu harus bilang terima kasih sama aku? Gucien, sepertinya kamu masih harus kerja keras ya. Sudah. Selesai.
Jadi lebih cantik. Tunggu bentar, aku ganti baju dulu. Apakah kamu merasa baik-baik saja saat ini? Ataukah ada sesuatu yang membuatmu merasa gak nyaman? Keren banget. Nanti di pesta, mohon bimbingannya Bu Gu. Benarkah aku pantas untuk dia? Dia terus melihatku kan? Sepertinya wajahku ini masih ada gunanya juga. Madam, bagaimana menurutmu penampilanku hari ini? Oke. Cukup bagus. Jadi dia suka gaya seperti ini? Kamu masuk aja dulu, keliling-keliling. Nanti aku nyusul. Ok. Linyi, tolong atur dulu. Suruh desainer buatkan beberapa set baju couple untukku. Ingat, sesuai selera nyonya. Baik, Pak Gu. Wah, siapa nih? Anak orang kaya. Anak orang kaya? Apa? Keluarga Sia sudah bangkrut. Sia mau tempat sekelas ini emang kamu bisa masuk? Sia dari keluarga itu nggak nyangka sampai gini. Sia mau kamu dandan begini mau cari sugar daddy buat biaya berobat ibumu tuh? Suzoman, jaga ucapanmu. Aku diundang masuk ke sini. Diundang? Hari ini semua yang datang orang kelas atas loh. Bahkan tuan rumah undang langsung presiden grupku. Gu Keiyan tuh orang yang gak ada berani singgung. Menurutmu, siapa yang sebodoh itu undang kamu cuma buat nurunin kelas? John. Hahaha. Kamu tega ngomong gitu? Nggak lihat diri sendiri siapa? Masih berani ngincer Keiyan. Bawang, dengar Anda kurang puas sama cewek di sekitar. Mau saya kenalin satu orang? Kok ada hal bagus begini? Nona Sia. Beberapa waktu lalu, Putri Sia bangkrut. Dia tuh banner-banner gadis keluarga terpandang. Keluarga Nona Sia jatuh miskin, ibunya sakit parah dan butuh uang. Gak tahu Bawang mau bantu adik perempuanku ini nggak? Gak tahu Bawang mau bantu adik perempuanku ini? Nggak. Nona Su bercanda. Hubungan kita kan dekat. Adiknya Nona Su. Ya adik saya juga dong. Kalau adik butuh apa-apa, langsung bilang ke kakak. Siamo, masa Bawang masih nggak cukup buatmu? Pesta ini nggak semua orang bisa masuk, Nona Sia. Kalau kamu mau ikut aku jamin kamu bebas di sini. Maaf, tolong jaga sikap Anda. Bawang suka sama kamu tuh rezeki kamu. Siamo, kamu nggak beneran mikir bisa deket Keiyan, terus pura-pura suci di sini? Pak Gu siapa? Kamu kenal dia? Jangan sok berani. Aku dibawa masuk oleh Gu Keiyan. Jangan sentuh aku lagi, kamu habis. Hari ini gua sentuh. Mau apa? Manis, kamu berani mukul gue. Hari ini gue bakal habisin kamu. Pura-puranya keren. Biar aku lihat. Siapa yang bisa nolong kamu? Gu Keiyan punyaku. Kamu berani saingan sama aku? Siapa? Siapa yang berani mukul gue? Siapa? Siapa yang berani mukul gue? Kamu berani sentuh orangku juga. Yang maksud Ju, aku nggak tahu siamu itu orangmu. Kalau tahu, nyali 800 pun nggak berani. Aku pantas dihukum. Masih nggak mau pergi. Iya. Yang masterku keren banget. Hubungan Sia dan yang masterku nggak sederhana. Bisa jadi istrinya. Gunanseng tipe cowok playboy, paling cuma main-main. Siamo. Kamu itu cuma cocok sama Gunanseng, si anak manja.
Sedangkan nanti aku bakal menikah dengan pria seperti Gucian. Makasih sudah bantu aku barusan. Kamu itu tunangan kecilku. Jadi wajar aku jaga kamu. Gushao, sebelumnya kita sudah sepakat buat batalin tunangan kecil ini. Lihat kamu sampai ngikutin aku ke acara mewah kayak gini. Jadi aku putuskan, belum batalin dulu. Kamu salah paham. Aku nggak tertarik sama kamu. Dan aku sudah menikah. Shemo, kamu masih main tarik ulur sama aku. Bisa nggak kamu berhenti jadi orang yang merasa diri keren? Aku sudah menikah. Menikah? Jangan-jangan kamu bilang sama pamanku. Benar, Gucian. Siamo, jangan-jangan kamu kehujanan sampai bodoh. Kalau Gucian nikahin kamu, aku juga nikahin orang terkaya dunia. Uzang juga cuma jadi wishful thinking dia. Simpanan pelakor. Ya, benar. Pada dasarnya kamu itu cuma kurang uang. Asal kamu mau sedikit ngalah, aku bisa saja mempertimbangkan. Biar kamu ikut sama aku. Benar, aku memang butuh uang. Tapi apa hakmu merasa bisa dibandingkan dengan Gucian? Kamu gak sebanding sama jari dia. Siamo, aku udah kasih kesempatan. Jangan bilang kalau saya seumur hidup. Tidak pernah suka perempuan. Meskipun dia suka kamu. Aku tak berani merobek kontrak perjodohan itu. Kalian gak akan pernah bisa bersama. Sebaiknya kamu pikir baik-baik. Sekarang aku kasih kamu kesempatan. Berlututlah. Mohon, biar aku terima kamu. Masih berani jadi buku, sekian lama pun tuanku nggak pernah muncul buat bantu kamu. Memang ada orang yang seumur hidupnya nggak bisa mencapai begitu. Makanya cuma bisa mimpi. Sekarang udah buat marah tuan mudaku. Bisa mati tanpa tahu sebabnya. Gucian, kamu di mana? Tolong cepatlah selamatkan aku. Lepaskan dia sekarang juga. Jangan kamu sentuh dia lagi. Kamu nggak apa-apa kan? Sekarang aku mau bilang ke kalian. Dia adalah istriku. Kok bisa? Paman, kamu suka wanita ini. Kamu tahu nggak? Dia itu tunangan masa kecilku. Setelah itu, sudah bukan lagi. Mulai hari ini, kamu dipecat dari semua jabatan di Gugrup. Kenapa? Karena aku presiden Gugrup Gucian. Siapapun yang menyakiti istriku, nggak akan aku maafkan. Ini, semuanya akan kubalas satu persatu. Oke? Sekarang aku akan kasih tahu kalian. Dia istriku. Kira-kira Gucian juga suka aku nggak ya? Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Apa yang gak mungkin? Nggak ada apa-apa. Kamu ngapain? Aku kira kamu nggak bisa ngerasa sakit. Gucian itu benar-benar lembut banget. Kamu mau apa? Gugu, waktunya tidur? Tidur? Kok cepet banget sih? Aku masih belum siap. Udah malam, jadi harus istirahat. Bu, ku mau persiapan apa? Aduh, kenapa sih aku mikir gini? Palu banget. Ganteng. Badannya juga oke. Kayaknya kamu puas banget sama aku ya? Kamu bangun. Kenapa diam saja? Semalaman kamu memeluk aku. Nggak mau lepas. Biar kamu tidur nyenyak, aku harus tetap diam. Aku mau pergi ke rumah ibu sekarang. Penampilanku hancur total. Gimana aku bisa menghadapi orang nanti? Aku lupa. Belum mandi. Dari pagi sampai sekarang, kamu terus menghindar. Kapan kamu mau berhenti menghindari aku?
Bukan, aku memang ada urusan penting. Hati-hati. Kamu luka di mana? Tiba-tiba kamu muncul, bikin aku kaget banget. Kayaknya nggak sesederhana itu. Aku antar. Kamu pulang. Aku bisa pulang sendiri kok. Mengantar kamu itu sudah seharusnya kan? Lagian, kamu yakin terus mau menghindar dari aku? Nyonya Gu. Mana mungkin. Ayo pulang sekarang. Aku baru belajar beberapa masakan. Mau aku masak buat kamu coba. Gimana dengan Gucian? Aku makin gak bisa lepas dari kamu. Kamu datang mau apa? Aku mau kamu jauh dari Gucian. Susuemian, kenapa kamu berlagak sombong memerintahku? Aku tahu kamu cuma mau uang. 10 juta cukup buat kamu dan ibumu hidup nyaman seumur hidup. Gucian cuma tertarik sama kamu sebentar. Menurutmu, apa yang buat kamu layak sama dia? Kalau suatu hari dia bosan sama kamu, menurutmu penyakit ibumu bakal disembuhkan pakai apa? Kamu mau terus datang ke aku buat minta-minta? Status sebagai Nyonya Gu sudah cukup buat aku hidup nyaman. Siapa juga yang peduli uangmu 10 juta itu? Oke, kita lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Kakek Sia sebelum meninggal sudah siapkan 10% saham Gu untuk Momo sebagai mas kawinnya. Karena kalian sudah menikah, setelah MOU mau hamil, aku serahkan ke kalian. Jadi alasan Gucian menikahinya itu demi saham. Kalau bukan ayahku kecelakaan dan meninggal, posisi presidenku gak bakal jatuh ke dia. Saham si MOU itu harus jadi milikku. Buatku? Keadaan tubuh Mama sudah membaik. Aku ingin berterima kasih padamu. Kamu suka? Suka. Menurutmu, apa yang buat aku layak sama kamu? Sebenarnya, ada satu hal yang ingin kutanyakan. Kalau aku buka toko, gimana menurutmu? Ada saran? Pengen cari pengalaman dulu. Harus kasih keuntungan dong. Cuma kasih dasi aja. Udah selesai? Lalu kamu mau keuntungan apa? Gimana kalau aku kasih bagi hasil, tambah sedikit lagi buat kamu? Begitu aja. Sudah cukup. Gu, Cian, kamu cium aku. Maksudnya apa? Bugu, kamu istri saya. Cium kamu gak melanggar hukum kan? Anak kecil ini, dia gak bakal marah kan? Enggak melanggar hukum. Ibu, kenapa sih? Bu, jangan bikin aku takut. Dokter, dokter. Gimana kondisinya? Ibu udah masuk 2 jam. Aku takut banget. Dokter terbaikku semua ada di dalam. Gak bakal apa-apa. Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Orang sudah selamat, ada yang suntik. Obat lain ke jarum suntik. Ambil rekaman CCTV, wajib cari pelakunya. Selanjutnya kirim orang untuk jaga. Bu, kamu bikin aku kaget banget. Tiachi, Jan, Cha, memang kelihatan keren. Bu, sibuk terus. Belum sempat nengokin kamu. Gak apa-apa. Momo udah cerita kamu jagain dia. Makasih ya. Jaga dia memang tanggung jawabku. Aku bakal sayangin dia seumur hidup. Baiklah, kalian nanti harus bahagia. Jangan khawatirkan ibu. Kamu tadi ngomong ke ibuku, kamu jaga aku karena kamu ingin jalani pernikahan kita dengan sungguhan.
Atau kamu memang suka sama aku? Kurang jelas ya? Aku suka kamu. Siamo, aku suka kamu. Kebetulan banget. Aku juga. Aku bawain makanan buat kamu. Selera aku jadi tinggi gara-gara kamu. Kalau suatu hari kamu nggak bawain aku makan, gimana dong? Kok dulu nggak sadar ya? Kamu bisa ngomong manis gini? Nah, kamu bakal pelan-pelan tahu. Hal yang kamu sudah aku cari, udah ketemu. Aku pulang dulu. Katakan. Aku tahu soal Ibu Nyonya. Dalang dibalik semua peristiwa ini, yang telah merencanakan segalanya dengan cermat adalah Siamo. Kamu nggak sungguh percaya Kucian suka kamu kan? Kalau dia nggak suka aku, masa suka kamu? Jangan cari perhatian di depanku. Yakin? Coba tebak. Gimana ibumu bisa keracunan? Iya, itu kamu. Dengan kemampuan Kucian, hal kayak gini gampang banget. Tapi, dia nggak ngejar aku. Menurutmu alasannya apa? Dengan kemampuan Kucian, semua ini gampang banget dia cari. Tapi, dia nggak ngejar aku. Menurutmu kenapa? Haruskah aku tanya dia? Kamu nggak nyaman ya? Harusnya aku percaya dia. Semua ini cuma Suzuman yang ngadu domba. Nggak ada. Hari ini sibuk urus buka toko. Jadi capek. Gimana kalau aku ajak kamu nonton buat relaksasi? Nanten. Kalau kencan, memangnya nggak harus nonton film. Filmnya bagus. Tapi aku kira kamu bakal kayak di TV salah satu studio biar cuma kita berdua nonton. Ternyata kamu cukup pintar. Bareng aku beli tiket nonton. Bisa bareng kamu rasain kehidupan pasangan biasa. Aku senang banget. Sekarang kita mau rasain hidup. Gimana kalau makan malatang favoritku? Udah lama banget aku nggak makan itu. Oak. Tunggu di sini ya. Aku sebentar lagi balik. Nona Su, kebiasaan memeluk orang sembarangan itu nggak baik. Karena hubungan keluarga Su dan Gu, lain kali jangan diulang. Yang kayak Siamo itu perempuan yang terbiasa hidup susah. Mana mungkin dia bakal patuh. Dia nggak cocok buat kamu. Selain dia, aku nggak mau siapapun. Kalau aku nggak bisa dapet, aku bakal hancurin semuanya. Aku mau Gucian. Lihat dia di kondisi terburuk. Katanya suka sama aku. Buktinya masih aja nggak jelas sama perempuan lain. Ju, Nancheng, kamu ngapain datang? Bertengkar sama paman kecilku ya? Iya, soalnya tujuan dia nikahin kamu dari awal aja udah nggak tulus. Sekarang udah dapat, dia langsung nunjukin aslinya. Maksud kamu apa? Karena kamu penasaran, aku jelasin lebih detail.
Cari tahu siapa yang nyulik Siamo. Sebenarnya kamu mau ngomong apa sih? Keluarga Sia bangkrut. Kenapa Gucian masih mau nikahin kamu? Dengan status dia, perempuan kayak apa yang gak ada? Gak usah tuh domba. Aku percaya Cian. Aduh domba, kamu beneran pikir Gucian suka sama kamu? Dia cuma butuh saham yang kamu punya. Saham. Laki-laki tua itu sama kakekmu dulu sahabatan setia mati bareng. Mereka bangun usaha sama-sama, jodoh, anak. Waktu itu, kakekmu beli 10% sahamku family buat jadi mahar kamu. Nggak mungkin. Siamo, jangan terus bohongin diri sendiri. Gu family lagi kacau internalnya. Dia mau amankan posisi presiden perusahaan. Harus punya saham terbesar. Dan 10% punyamu itu. Itu sangat penting. Kamu mau ngapain? Kamu seharusnya milikku, tapi Gucian merebutmu di tengah jalan. Kamu hamil anakku, 10% jadi milikku. Kamu memang seharusnya milikku. Gucian menyabotase. Asal kamu hamil anakku, 10% milikku. Tidak mau, kamu si gila. Tadi sangka badanmu keren banget. Sayang jadi milik Gucian. Hari ini aku buat kamu benar-benar tunduk. Siamo. Paman, kamu datang jam segini, pasti ada sesuatu antara kita. Kamu cari mati. Rasa wanita ini memang nikmat. Cukup. Urusanku nggak ada hubungannya sama kamu. Nggak perlu campur. Siamo. Cukup. Urusanku nggak ada hubungannya sama kamu. Nggak usah ikut campur. Siamo. Paman kecil, kayaknya istrimu gak peduli sama kamu deh. Aku gak sempat mendekati Siamo Yo, tapi aku sudah ambil banyak foto. Siamo. Kamu gak apa-apa kan? Pergi. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Apa yang terjadi sama Siamo? Bisa kasih tahu aku nggak? Kamu selama ini selalu bohongin aku. Momo. Aku tidak percaya bahwa semua yang kita alami selama ini hanyalah kebohongan belaka. Padahal aku telah Kamu sudah bangun. Sebenarnya apa yang Gunancang katakan padamu? Meski kamu cuekin aku, setidaknya biar aku tahu alasannya. Ayo, kita cerai. Aku akan segera lunasi utangku ke kamu. Aku tidak setuju. Aku nggak izinkan kamu bicara soal cerai. Di matamu, hubungan kita cuma main-main. Ini bukan main-main. Ini cuma alat kamu buat perkuat kekuasaanmu. Sebenarnya, kamu ngomong apa sih? Bilang, tuanku, foto mesra nyonya di internet. Sahamku grup anjlok, para pemegang saham pun gelisah. Tidak, saya tidak setuju dengan hal ini. Bukan begitu. Aku nggak inggap-inggapin sama dia. Pasti dia sengaja foto kayak gitu. Aku percaya kamu. Aku cuma sedih kamu dihujat netizen. Kamu beneran mau percaya aku? Kita kan janji saling percaya dan setia seumur hidup. Sepertinya hasutan Gunanceng berhasil bikin kita salah paham. Aku nggak maksa. Kamu percaya aku. Waktu buktikan. Diam di rumah. Jangan keluar. Biar aku yang urus semuanya. Oak. Sebarin kabar ini.
Paman, sekarang banyak pemegang saham dukung aku. Kamu pasti lagi kelabakan ya? Kamu yakin banget kamu bakal menang kali ini? Suzueman sekarang satu tim sama aku, saham kita sama banyak. Tapi kalau ditambah sahamnya Siamo, gimana? Jadi, kamu incar sahamnya, Mor? Aku peringatkan, jangan ganggu Siamo. Dari awal memang dia harusnya nikah sama aku. Sekarang cuma balik ke pemilik aslinya. Dia bukan barang! Ngomong percuma. Kamu gak layak negosiasi sama aku sekarang. Lepasin posisi kamu. Aku nikahin Siamo. Semua senang. Gitu, dah. Lihat aja sendiri. Dari mana kamu dapat tagihan-tagihan ini? Ayahmu meninggal kecelakaan mobil. Aku selalu lebih toleran padamu. Kamu pakai jabatan mengambil aset perusahaan dan melakukan banyak hal bodoh. Semua ini cukup bikin kamu masuk penjara beberapa tahun. Para pemegang saham lama yang menyerah dan keluarga Su sebenarnya sudah bersekongkol, semuanya sudah dibersihkan. Jadi kamu memang sudah tahu dari awal. Masih saja menjebakku. Go Qian benar-benar licik. Kalau kamu tetap patuh, aku bisa jamin hidupmu tetap aman. Tapi kamu malah ganggu dia. Ada apa ini? Sayang, kok minum sebanyak ini? Sayang, kamu lihat Weibo belum? Aku sudah kalahkan Suzueman dan Gunanjong. Aku sudah lihat. Jangan cerai sama aku. Aku nikahi kamu bukan karena saham. Kamu gak ingat 5 tahun lalu? Waktu dulu kamu datang ke rumahku, ngotot panggil aku kakak. Paman, kamu keren banget. Kamu suka aku. Nanti kalau kamu sudah besar, aku nikahin kamu ya. Hal itu sudah lama banget. Aku juga udah lupa. Tapi aku masih ingat dengan jelas. Ada seorang gadis kecil yang dulu pernah berkata dengan suara lembut dan penuh harapan bahwa dia ingin nikah sama aku kelak.